Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roldenda Gultom. Di sini saya akan membahas tentang rahasia tata ruang Tongkonan dan perannya dalam budaya Toraja. Bayangkan sebuah rumah yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menyimpan cerita, nilai, dan filosofi kehidupan. Setiap sudutnya punya makna, dan setiap ruangnya mengajarkan pelajaran tentang keluarga, adat, dan masyarakat di Toraja. Di Toraja, rumah seperti itu ada, dan ia disebut dengan tongkonan. Tongkonan bukan sekadar bangunan dengan atap yang tinggi dan melengkung, tetapi pusat kehidupan keluarga dan budaya masyarakat tanah Toraja. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian menyikap rahasia tata ruang tongkonan dan bagaimana setiap ruangannya memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Toraja. Tongkonan memiliki ruang yang teratur, fungsional, dan syarat makna, dibagi menjadi beberapa bagian utama, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ruang depan, yaitu bisa dibilang pamagala atau anjong. Ruangan ini adalah wajah tongkonan. Di sinilah keluarga menerima tamu, mengadakan musyawarah, atau berkumpul dalam acara adat. Ruang depan mengajarkan sopan santun, tata krama, dan pentingnya hubungan sosial. Bayangkan, seseorang tamu datang, ia tidak hanya datang ke rumah fisik, tetapi juga menyentuh budaya dan nilai keluarga yang hidup di tongkonan. Yang kedua, di ruang tengah, yaitu lawa. Ruang tengah adalah jantung kehidupan di keluarga. Di sini keluarga berkumpul, berbagi cerita, makan bersama, dan melepas penat setelah seharian bekerja. Aktivitas sehari-hari di ruang tengah melambangkan kebersamaan, kehangatan, dan persatuan manusia. Anak-anak juga belajar nilai kehidupan melalui interaksi dengan anggota keluarga yang lebih tua. Dan ruangan ketiga itu terakhir paling belakang, yaitu kita bisa bilang pawon. Bagian belakang digunakan untuk menyimpan bahan makanan, perlengkapan rumah, bahkan persiapan upacara adat. Rumah ini melambangkan kesiapan, tanggung jawab, dan kesinambungan tradisi. Contohnya yaitu upacara Rambu Solo, upacara kematian paling penting di Toraja. Tidak bisa berjalan lancar tanpa ruang belakang untuk menyiapkan perlengkapan dengan bahan yang diperlukan. Selain pembagian ruang arah bangunan tongkonan juga memiliki makna filosofis. Rumah biasanya menghadap ke utara, dianggap sebagai arah kehormatan dan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa tongkonan dirancang dengan penuh pertimbangan budaya, bukan hanya kebutuhan. Sekarang bayangkan rumah kita sendiri bisa mengajarkan nilai hidup seperti tongkonan. Rumah depan mengajarkan sopan santun, ruang tengah mengajarkan kebersamaan, dan ruang belakang mengajarkan kita tanggung jawab. Hal ini relevan bagi kita karena menunjukkan bahwa rumah bukan hanya tempat tidur atau tempat bersantai, tetapi juga bisa menjadi guru kehidupan bagi penghuninya. Yang menarik, setiap sudutnya tongkonan seakan-akan memiliki rahasia kehidupan. Tamu yang duduk di ruang depan belajar tentang hormat dan sopan santun. Anak-anak yang bermain di ruang tengah tentang kebersamaan dan empati, sementara di ruang belakang mengajarkan persiapan dan tanggung jawab. Ini membuat kita berpikir, jika satu rumah saja bisa mengajarkan begitu banyak nilai, apakah kita sudah cukup menghargai rumah dan tradisi di rumah kita sendiri? Atau kita hanya melewatkan makna di balik setiap ruang? Tongkonan mengajak kita tersenyum, merenung, dan belajar bahwa arsitektur dan budaya tidak pernah terpisah. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tongkonan bukan hanya rumah fisik, tetapi simbol budaya, filosofi, dan identitas masyarakat Toraja. Tata ruangnya yang terorganisir mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keluarga. Dengan memahami tongkonan, kita belajar bahwa setiap rumah dapat menjadi guru kehidupan bagi penghuninya. Melalui pembelajaran tentang tongkonan, kita bisa merefleksikan rumah kita sendiri. Apakah kita memanfaatkan rumah ruang untuk mempererat kebersamaan, belajar nilai kehidupan, dan menghormati tradisi?
Pengetahuan ini juga mengajak kita untuk lebih menghargai dan melestarikan budaya Indonesia, karena di balik setiap rumah adat tersimpan filosofi dan pelajaran hidup yang berharga. Segitu saja dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.